Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluna Muhammad. Mintahibabi rahmatillah adada ma fi'illah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Amin wala ma'alina ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini qala faslun wa nisabil dhahabi wa ishruna mithqalan wa biru wa ushur wa nisfu mithqal wa bima zala bi hasbi sa'i wa nasibul wariki mi'ata dirhamin wa biru wa ushur wa huwa khamsatu darahim wa bima zala bi sa'i wa la tajibu bil ulil ma zakatun. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat taufik dari Allah, mampu kita berkumpul kembali di majlis yang penuh barokah ini di dalam mempelajari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Matan Bayatul Tabrib atau Matan Abu Syuja, masih berkenaan dengan masalah zakat. Yang tidak lain masalah zakat adalah masalah urusan harta. Di antara perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idzul dunya bil amwal wa idzul akhirah bisolil amal." Kemuliaan dunia itu dengan harta, tapi kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Juga makanya harta, tapi harta ini juga wajib zakat dengan zakat. Tapi fakta orang yang dimiliki banyak harta ya mulia, mudah urusannya. Juga makanya kalau di akhirat ini orang banyak amal mulia, urusannya mudah, segala-galanya mudah. Dan dunia banyak duit mudah, mana tidak khawatir ya. Berjalan kemana banyak duit tapi pas-pasan khawatir dengan duit pas-pasan. Tapi kalau banyak kan enggak senang baik, nak naik apa yang dilakukan kerja, nak kemana akan pajak yang dibuang berbagi miskin, kayokan bagi banyak banyaknya duit. Begitulah ya, orang banyak amal. Keluarga ceriot tenang, selamat, pada menyelamatkan uang yang banyak amalnya. Uang yang wajah masuk neraka, pada masuk itu, buat yang mau syafaat, syafaat, aku banyak mereka beramal. Maka para salaf pendahulu mereka beramal bukan hanya untuk diri. Uang yang hebat itu beramal bukan untuk diri, untuk orang lain ini, untuk anak itu. Sejak saya bin Musayyib dari baru beliau ketika banyak amal, anaknya susah sampai tua banyak amal. Lagi tua itu beramal luar biasa, sholat, baca Quran hebat, anaknya susah. Sudah nampak banyak amal sudah sama seperti ini. Bahasa dia ngomong, kau tahu tak? Aku beramal ini kan untuk aku derek, untuk kau juga.
Nah, ini masih banyak beramal nih. Lalu cakap rumah itu nih, zaman air itu masuk lubuknya ini. Nyapu untuk anak, untuk anak. Dia baca tinggal waris, dia anak senang. Lubuknya itu kalau untuk dia itu lah cukup. Tapi masih ini beramal soleh. Pokoknya banyak-banyak beramal. Karena ini duit. Tapi kalau duit ada kesempatan tidak apa-apa, jangan tinggal aja. Ada peluang apa? Tapi gunakan sebagai wasilah untuk akhirat, untuk sedekah, untuk majlis taklim. Gara-gara majlis taklim itu, orang majlis taklim juga belajar, jangan tinggal itu. Kalau ada kesempatan apa? Bantu yang lain, dia punya. Baca bisnis bantu. Jangan majelis yang lain. Bukan berarti yang ada satu bentuk ilmu tidak ada. Ini segala dari dunia. Masalah cinta itu masalah di hati. Masalah cinta itu bukan zahirnya, bukan. Banyak ulama orang soleh dia duit, tapi tidak cinta dunia jangan tapi kalau duit seluruh duit dunia masih nak terang tahu tanya masih nak terang apa? Apa kecintaan dunia? Oh ya mungkin sahabat yang bisa lakukan di dunia banyak orang soleh. Ada kesempatan. Jadi kalau misalnya tidak bakalan akhirat tinggal dulu kan ini kalau pilihannya itu lalu yang duit itu majelis silat jangan cari yang duit baca majelis kerja setelah ilmu betul didapat amal ibadah untuk dilaksanakan itu tapi kalau baca dan kemudian baca. Sekarang kita membahas menandakan jadi harta itu adalah hak yang harus dikeluarkan zakat tidak wajib. Nah, di sini sudah dibahas beberapa tentang zakat yang wajib zakat pernah. Sekarang zakat emas dan perak. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang diwajibkan zakat itu adalah emas dan perak. Karena dahulu itu adalah namakan emas dan peraknya adalah dinar dan dirham. Karena emas itu Allah bukan duit, dinar dan dirham. Dirham itu perak, dinar itu emas. Itu ini wajib zakat. Kalau sekarang masalah ini ganti lagi, alat tukarnya duit, alat tukar duit, dia balik kepada hukumnya kepada emas. Bagian ulama ikhtiar yang mana duluan dapat nisabnya wajib zakat. Mungkin nisab perak, kalau mungkin sekarang perak lebih murah dari emas. Jadi mana yang nyampenya di situ yang mana yang zakat ini. Kalau sekarang ini duit kertas. Jadi mana sejarah duit kertas? Kan dulu emas itu galium Yahudi. Jadi galium Yahudi. Karena dia untuk mengendalikan sejarahnya itu. Dari mana dia dapat ide ini? Ide kalau yang dapat bagus itu ya segala macam itu. Yang cinta ini iblis itu cinta. Jadi iblis selalu berseberangan dengan kebaikan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu didampingi oleh malaikat Jibril, maka pada saat itu Abu Jahal didampingi oleh iblis. Kemudian Abu Jahal yang bodoh. Baca media itu iblis ini. Begitulah setiap zaman, setiap saat, setiap zaman baru kebaikan, itu Abu Jahal iblis. Dia buat segala macam. Nah, duit ini asalnya setelah perang dunia. Itu orang yang harta bingung. Nah, ini bukan di mana. Nah, mereka nawarkan simpan dengan nilai. Ketika simpan, kemudian dijual tanda bawahnya simpan lagi tas, kertas ini lah. Berarti di kertas berarti dia
ada emas di itu awal mulai. Ini kenapa baca di kertas? Jadi alat tukar awalnya emasnya, ibaratnya emas itu kan karena emas yang berada di jadi agak kertas. Ya, gitu. Oh, ini sekian gram, ini sekian gram, kan ada dalam. Hingga akhirnya kalau perlu apa-apa ya makin ini lah tadi, adalah payakin yang matikan apa? Ya dari gram nambah. Kita sebenarnya boleh buka. Nah itu apa nih? 200. Tidak pengen beli? Ini kita sebenarnya. Kita jadi buka kertas nilainya apa? Atau emasnya di mana? Nah akhirnya dikuasai dengan seluruh dunia. Dan mungkin ada bank dunia, tentu yang nyetak duit, bukan pas nyetak lah ya. Nyetor ke sana, nyetor. Nah itu jadi hitungannya emas. Nah sekarang sudah beralih lagi, kertas sudah mulai ditinggalkan. Mulai ada lagi ini gambaran. Jadi ada kertas, ambil emasnya. Sekarang ini aku ngumpul ke kertasnya. Itu ngumpul ke. Nah, ini dan masuk kertas oli, kumpul ke nya, dimetu ke nya, kartu. Betul kan? Kartu. Nah, nyimpen ya, nyimpen kertas itu dibelah betul kan? Kartu, betul kan? Lihat HP mana duitnya? Nah, kertasnya katanya, kertasnya di sekarang itu kan? Kartu atau lihat HP sekarang. Berapa banyak? Sekian. Udah tuh ya? Dekati lagi, emas, dekati duit, ada, ini dah, mana ada, Jaya tadi kano, nikali tak tahu, nikali duit ini, gambar, lama-lama, dia punya listrik mati habis kalau itu, kalau listrik mati mana? Aduh di mana betul dah? Ganti mati deh. Api mati dah baca kertas. Mana duitnya? Ganti. Nak ganti mana deh? Mana buktinya? Ganti. Itulah ini. Bagaimana ini? Lupa dulu. Nah itu dalam hal ini uang itu hukum. Waktu udah ganti emas, dia udah ganti emas, tapi dia ganti belum, duitnya, jadi itu emas, duit, lah. Itu gambaran. Sekarang orang yang punya emas, nisabutlah isruna mitqalan. Nisab emas adalah 20 mitqal. Mitqal itu bukan panggilan, bukan. 20 mitqal. Mitqal lah, jangan pernah dah. Mitqal itu timbangan. Jadi 20 mitqal itu sama dengan sekitar 85 gram. Jadi ngomongin 83 ya, 85 gram. Jadi sekarang ini, jadi orang yang punya emas 85 gram maka wajib zakat. Berapa zakatnya? Jadi 85 gram itu dinilaikan dengan duit, bagi duit sekian, segram berapa sekarang? Kali kan? Berapa segram emas? Tergantung. Jadi emas itu adalah berapa? Berapa segram emas? Satu juta 200 juta 200 kali 85. Nah, itu berarti budget zakat. Jadi 80 ini 80. Jadi dia budget zakat.
Dari kita 200. Jadi emas itu naik turun. Emas itu tidak ada naik, tidak ada turun. Emas itu standar. Emas itu tidak naik, tidak turun. Tapi duitnya naik atau turun. Berarti kalau sekarang ini ditambah, berarti duit kita ini turun. Maka kalau emas standar baca dari zaman dulu emas berapa gram baca di rumah ini juga sekarang zaman dulu 50 tahun yang lalu beli rumah berapa gram emas sama kita sekarang mau kalau nyimpen emas dulu beli rumah berapa rumah harganya sekiannya emas sama kan ini sama. Karena emas itu tidak naik, tidak turun. Maka menurut yang emas yang turun itu nilai rupiahnya atau nilai dolarnya dan lain sebagainya. Nggak tahu. Emas itu tidak naik, tidak turun. Standar. Jadi makanya kalau guru misalnya minjamkan emas, ganti emas. Minjam emas ganti emas. Aku dulu minjem 1.000. Cuma itu jual 1.000-nya. Berapa 1.000-nya? 500 sekian dulu kan. Dulu ada 500 sekian. Sekarang yang duit 500 sekian. Kalau nggak ada kami dipakai dulu masa itu balik gitu. Sama standarnya zaman dulu. Sekarang kita masalah duitnya. Waktu itu jual, saya jual 500 zaman dulu dipakai. Baca melihat, macam menunggu dulu di belakang. Dulu ada tulis 10 rupiah keliling Indonesia. 10 rupiah keliling Indonesia. Yang laku lagi terpikirkan. Dulu. Jadi 10 itu baca emas dulu. Jadi emas itu standar. Emas itu tidak naik, tidak turun. Tapi naik turun itu ada mata uang. Jadi sekitar itu wajib zakat. Berapa zakatnya? Wafihi rukun musri, yaitu rukun musri. Berapa rukun musri? 1/40. 1/40 atau persentasenya 2,5%. Karena pernya itu 1/40. Yaitu kalau 20 mitkol tadi 1/40-nya adalah setengah mitkol. Setengah mitkol. Jadi kalau yang 85 itu berapa dibagi 40? Diwakili maza atau bisa ya berbeda itu dari dihitung juga. Ini hitung misalnya ada kalau misal 90 atau 100 gram. Berarti zakatnya berapa? 100 dibagi 40 berapa? 2 kembali itu 2 juta zakat. Jadi 100-200 lebih. Tapi kalau misalnya dia baru 80 gram dia punya emas, berapa zakatnya? Tidak masuk. Tidak aja karena belum nyampe 85. Berarti belum nyampe 85 belum wajib zakat. Jadi kalau 5 aja bocornya tadi hitung kalikan 2,5% atau 1/40 itu ada. Wanisabul warid, dan nisab warid itu adalah perak mi'ata dirhamin, 200 dirham. Berapa gram 200 dirham itu? 200 dirham itu sekitar 595 gram perak.
Ingat ya? 595 gram. Sama zakatnya adalah rubu usyur seperempat. Jadi kalau 200 berarti satu darahim, yaitu 5 dirham. Tapi masa jauh bisa dan selebihnya dengan bisa. Jadi kalau emas dan perak zakatnya 2,5 atau seperempat. Jadi media dulu, jangan kalau emas kati atau emas zakat perak, tapi ada dulu, duit, ada duit tak? Tidak nikah duit. Jauh zakat ada tidak nikah duit. Ya kalau ini nggak banyak, wajib zakat dia punya, dia bukan masalah cikal aja. Kalau nikah tanya, tidak nikah dia dulu, duit tidak nikah, nikah duit tidak nikah duit. Bukan masalah nikah atau tidak, pertanyaan itu atau tidak duit itu, tidak nikah kati dompet kosong di bank ada tak rekening, ya ada tak? Ini punya kati itu di bank, ada di lemari. Berangkas sebenarnya, jadi wajib zakat yang dia miliki, duit yang dia miliki. Cukup sama seperti nisab, maka 2,5%. Jalan kan ini masalahnya setahun sekali. Zakat duit di berangkas yang mana dulu bukan. Yang lain itu nih, aku tidak pernah nabung di bank, ya kan? Tapi banyak pungutan. Nah itu juga duit dia juga. Sianu 10 juta, sianu 100 juta, sianu 50 juta, sianu 20 juta. Sudah tahun dia tak bayar kalau untuk lupa dia tak minjem nama. Dia nak bayar dulu, lupa. Nah ini tetap wajib zakat dia. Walaupun duit itu di duit dia tak ikat zakat dia. Di mana ada minta banyak di memo. Jangan 20, jangan 50, mudah kata dia. Wajib zakat juga itu. Kali juga kenapa saya kalau itu punya di miliki. Kalau zakat lama-lama habis, tidak akan habis. Sedekah tidak akan habis, bertambah. Kalau seandainya memang secara hitungannya ya habis, tapi setelah di bawah 85 gram, maka wajib zakat lagi. Wajib zakat. Berarti kan selagi dia zakat itu selagi ada. Terus zakat itu utang kalau yang pajak juga mungkin dia tuh utang zakat itu kalau maya gitu maka zakat itu kalau zakat duit lain kalau itu milik dia. Yang mana supaya tidak zakat? Ikhlas kalau untuk habis itu boleh pak? Kalau dia jadi ada duit lagi, dia boleh pak? Tapi kalau utang kio, kalau misalnya uangnya untuk utang dengan dia, itu utang. Kio uang ini tidak pajak bayar, sudahlah, tidak usah tunggu dah. Malah ya, ikhlas kewai, dia bisa pahamnya. Lah tahu uang ini untuk gawe, tidak kira makan. Dia lah tahu lain kalau muka, atau gambarnya tidak ganti. Lagi banyak tagihan dengan dia. Nah sudah gari lawang ini utang kau ikhlaskan. Bila terima kasihnya sudah. Ya pinjam lagi. Maaf dulu. Maaf itu. Tadi ikhlas pagi. Lagi datang lagi. Gasan Selatan. Bahasa baru mana ikhlaskan. Mama, saya bukan dia lama lagi ikhlaskan. Cuma kalau gitu, ada apa? Aku besar pahala. Kalau kamu besar pahala. Belum besar dari sudah. Kalau itu ada apa? Utang. Cuma orang ini ada juga utang itu. Ini juga lain utangnya lain. Jadi untuk zamannya kita di kalau bisa hitung perlu pas-pasan, jadi ada juga utang nyingok, gak ada. Tapi utang itu lebih besar cobaannya, karena pahalanya lebih besar cobaannya lebih besar.
Kalau utang itu lancar ngomongnya. Yang utang itu lancar. Kalau minta apa ketika ngomongnya, minta diutang kamu, lebih aja kalau utang itu kan baik, ada ya. Tapi kalau minta, nada suatu lebih dari belasan bulan. Tapi kalau minta tuh kayak suatu gitu, minta. Tapi kalau minta lagi, lebih lagi ya. Saya kalau ini memang betul. Macam mana ya? Baru dapat. Kalau nilai besar, ya punya jaminan. Jamin, ini seterusnya tentang masalah dan muamalah. Ini ada. Jadi bakalan ngutang, bapak bahasa ngutang ini sebab kadang-kadang pas minta, ngutang tapi bahasanya. Maya kita gambarkan apa? Maya ngutang karena maya. Kalau ada duit, nah itu bagi dah. Kalau ngomong dia kalau ada duit itu bahasanya sudah minta saja. Lain kalau ngutang, aku bagi ada maya ini telat ini belum, ini ada bagian. Enggak kami telat. Berarti memang ngutangnya kan uang bakalan ada selian bayaran. Itu namanya ngutang. Tapi kalau sudah ngomong tadi ngutang kan bayar kali kalau ada duit bayar. Nah ini sudah gambaran modern itu dah. Kalau ada duit, kapan dia ada duit? Ini kalau ada, jadi lain kali kalau ngutangnya itu, tunggu, kapan bayar? Bapak nak hutang 100.000 bayar. Kapan bayar? Kalau aku ada duit masih bayar. Dah ya, hutang. Yuk dia hutang, hutang. Dia ni mau, nak ada duit bayar, biar lagi. Jadi kamu kan ada duit, sekarang ada duit dia, bayar lagi. Tapi kamu kan ada duit, sekarang ada duit bayar. Balik lagi sekarang. Belum apa gitu, dia balik mutu. Bang modal mana? Bisa ada ngomong apa? Kalau dulu ada duit, pas kita hutang dia, langsung lagi, bayar lagi. Kita berapa? Kalau salah dia ngomong. Kalau ada duit, jangan dulu ada duit. Jadi kalau modelnya itu kadang dia nih minta bahasanya minta ini dia bayar atau ini cuma ngomong kan ada jalan dia datanya ini juga kita juga lepas sudah datanya ini juga bukan yang minta kita ini lagi buntu nyelip dia pula nah saya itu lagi buntu dia tadi tidak tahu banyak makan dulu ya kita pengen makan padang dulu nanti dulu namanya besar nafas kita. Jadi pada pembahasan di sini sedikit lagi wala tajibu fil hulil mubah zakatun. Tidak wajib zakat perhiasan yang mubah yang dibolehkan. Ini tidak wajib dizakati. Apa misal perhiasan yang dibolehkan itu ya dipakai oleh wong inom. Itu namanya perhiasan yang dibolehkan. Kalau larang nggak boleh, haram hukumnya, tidak wajib. Jadi yang dipakai oleh muslim dan pakaiannya yang wajar, standar. Standar gelang, misalnya umumnya berapa gram memakai cincin berapa? Tidak bukan pakai kan sekarang ini masih banyak bentuk perhiasan. Pakai galau ini, singgonya setiap jari aja, cincin gelangnya sampai ke sikut. Nah, ini bukannya mubah lagi, berlebihan, tidak wajib zakat, perhiasan. Ya, jadi yang tidak wajib zakat yang standar. Jadi pakai yang standar. Terus pakai uang kondangan berapa banyak? Nah, umumnya uang. Kalau standar uang kayu berarti tidak umumnya uang. Jadi mungkin segram, banyak segram, kalung. Yang nah ini yang biasanya ini tidak melok hitungan zakat. Selebihnya itu ada lagi gelang, ada lagi kalung, ada lagi ini wajib zakat tambah duit yang ada di sana. Duit simpanan tambah tahun ini itu 2,5. Jadi yang
yang perhiasan yang mubah ini tidak masuk. Nah, begitulah gambaran masalah zakat. Dan zakat ini menjadi harta. Zakat itu tiap tahun. Jadi kalau ibu ini masih sudah zakat di tahun tadi, ya tahun ini setahun lagi zakat lagi. Karena zakat itu setiap tahun kalau nyampe ini, misal tahun ini, tahun lagi lah zakat lagi. Jadi kalau tiap tahun beruntung, berarti kita melakukan zakat orang zakat berarti dia duit. Orang berzakat itu bagi duit, kamu dia dah susah kalau mana zakat tu. Lain kalau kita berarti dia untung. Jadi orang kaya itu adalah yang berzakat. Jadi kalau belum zakat belum kaya tu dah. Juga zakat. Nah itu yang berkenaan dengan masalah zakat yang bukan sudah dibahas dan yang akan dibahas Allah akan zakat tanaman. Ada yang tanya sebelum ditutup? Ada tanya? Boleh paham, kan Allah mayainnya, tidak tahu. Mahal yang ini mahal, mahal ini kan naik mahal. Iya, tidak terus sebelum dibayar itu dia dapat mahal. Jadi beda tadi yang tadi terkait bakal mengumpul, makanya dikatakan bahwa ada sesuatu yang sunnah, lebih afdal daripada di antaranya utang misalnya. Wajibnya lagi, tapi sunnahnya melepas sunnah lebih afdal dari wajib. Jadi kalau misalnya dia tidak baca ayat itu lepas. Yang kita pertahankan. Karena Allah nak hidup itu dari jalan lain. Tapi kalau kita pertahankan tidak sama itu lagi. Karena rezeki itu terbatas, rezeki itu sudah ada. Sekian rezeki kita, duit kita sekian. Jadi kalau kita mempertahankan utangnya, ya berarti itu masih duit kita. Kita baca itu dulu, tapi kalau kita lepaskan data yang lain. Ini kita boleh tahu. Karena rezeki itu pasti. Rezeki itu pasti. Rezeki itu tahu alamat itu. Walaupun kita tidak tahu alamat rezeki itu ada mana. Tapi rezeki tahu alamat itu. Jadi kadang-kadang orang mempertahankan utang. Sudah banyak maya. Lepaskanlah. Kaget masuk jalur lah. Karena rezeki itu tidak kemana. Kalau kita pertahankan itu, di situlah rezeki itu. Sudah masuk hitungan kita punya kita. Mesti yang punya kita hari ini 100. Hari ini ya 100. Aduh, bukan tadi 40. Buat yang masuk kita ini 60. Karena ini melok hitungan kita. Tapi kalau kita lepaskan ini, maka masuknya 100. Masuknya karena itu rezeki kita. Jadi kalau kita mempertahankan ini, maka kadang-kadang mempertahankan itu lah ini. Sekian utang tadi rezeki mesti lagi di 100. Ini ada 20. Apa masuk 20? Asal gue ada bayaran. Misalnya, coba kalau lepaskan masuk. Nah itu rezeki itu. Kita nafas gitu aja rezeki. Kita nafas. Kalau kita tahan, kita masuk lagi. Selesai nafas kan? Lepaskan. Maka baca masuk yang lain. Begitulah kalau kita terang sama seperti nafas kita terang. Allah Allah. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, لنا بأفضل سعادنا ويدنا إليكم من دين مع الإله الطاعة عليه الصلاة والسلام في حالة دليل التوحيد من موضوع سيء ويسير النظر بأن الله يجلي وقدم بالأشياء ويختمها مثل في كلمة العافية وعلى النية وفي كل سنة وإلى حبل النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد إلى الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا تركنا بأننا تركنا وأننا أسرفنا
واكتب علينا توبة لكل ربا واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا وآل وإخواني وسائر الهلال وكل جماعة أو زيرة أو سلطان والمسلمين أجمعين يا رب أسمع وتوجد لا بكتاب الله بالمصطفى رسوله عطى بكل شر صلى وسلم ربي عليه أكرم وآمين